Konnichiwa semuanya, saya Hiroaki Gato. Selamat datang di Weekly Monolog Hiroaki Gato dan selamat tahun baru 2025. Konten Weekly Monolog, di mana aku share kegiatan-kegiatanku dalam satu minggu. Tahun 2024 aku sempat bikin konten Weekly Monolog ini, tapi aku nggak bisa bikin video ini setiap minggu. Tahun 2025 semoga aku bisa share setiap minggu video Weekly Monolog ini. Langsung aja aku pengen mulai dari tanggal 26 Desember. Sebenarnya ini masih tahun 2024 nih. Kenapa aku pengen ceritain tentang tanggal 26? Karena aku kumpul sama teman seperjuanganku di Indonesia, alias Genki dan juga Kenta. Kalian tahu Genki dan Kenta? Kenta seorang talent Jepang yang beraktivitas di Indonesia, bawain acara mantul di Trans 7. Mungkin banyak yang pernah lihat dia di TV. Dan Genki adalah seorang influencer dan juga dia TV talent juga. Tapi kebanyakan dia bikin konten di TikTok atau Instagram atau di YouTube. Nah, kita bertiga itu teman seperjuangan. Kenapa? Karena aku sendiri tahun 2014 datang ke Indonesia. Mereka datang ke Indonesia tahun 2015. Dan kita kami tiga-tiganya, dulu di satu manajemen. Tapi sekarang udah Kenta udah pindah manajemen. Aku dan Genki masih di manajemen yang sama, namanya Yoshimoto Creative Indonesia. Tapi pokoknya dari nol sampai sekarang kita benar-benar berjuang dan juga semangat bersama. Dan aku selalu senang dan merasa bahagia lihat betapa suksesnya mereka sampai saat ini. Dan kita ngobrol banyak hal tentang gosip ada atau tentang kesusahan, kesulitan atau apa yang kita harus perjuangkan untuk tetap hidup di industri entertainment Indonesia. Karena bisa dibilang kita bidangnya masing-masing berbeda ya. Kalau Kenta itu di bidang TV. Kalau Genki itu di bidang influencer. Kalau aku sendiri bidang acting dan juga musik gitu ya. Jadi kita tiga-tiganya ada di dunia entertainment tapi bidangnya masing-masing berbeda gitu. Jadi kita bisa sharing tukar pikiran dan kita share targetnya juga untuk 2025. Dan Genki dan Kenta tetap di Indonesia 2025 tentu saja, dan Kenta sepertinya ntar lagi mau pindah manajemen lagi di Indonesia. Jadi aku berdoa yang terbaik buat Kenta dan Genki. Dan kita kemarin sempat ngobrol, semoga tahun 2025 itu kita makin banyak bekerja samanya atau makin banyak collab-nya untuk konten masing-masing. Entah di YouTube, entah bikin lagu atau entah stand up comedy, nggak tahu ya. Pokoknya semoga ada collab antara kita bertiga gitu ya. Jadi kita benar-benar share cerita sampai subuh. Aku baru pulang ke rumah itu jam 4 atau jam 5 subuh pagi. Benar-benar kita non-stop ngobrol sambil makan sushi. Dan juga, sambil makan yakiniku. Oke, dan tanggal 27 Desember. Tanggal 27 Desember, aku dan Arina coba makan di resto Pizza 4 Piece. Pizza 4 Piece adalah sebuah restoran Jepang, tapi masakan Itali. Masakan Itali, tapi resto dari Jepang. Orang Jepangnya, ownernya orang Jepang. Dan tentu saja ada di Jepang juga, tapi mereka itu sempat viral di Vietnam. Baru masuk ke Indonesia di Mori Tower lantai 14. Nah, sebelum kita masuk ke Pizza 4 Piece, aku udah booking seatnya karena aku dengar benar-benar padat
Pizza for Peace benar-benar laku banget sampai kalau nggak kita pesan seat nggak bisa masuk. Jadi aku pesan seat dulu atas nama Hiroaki Kato. Kita sampai di Mori Tower, terus naik ke atas menuju lantai 14. Tapi liftnya sampai tanggal 13, bukan tanggal sih. Liftnya sampai lantai 13. Dan dari lantai 13, kita harus naik tangga satu lagi menuju lantai 14, Pizza for Peace di situ. Setelah aku dan Arina keluar dari lift, aku tuh salah paham itu lantai 14. Padahal itu lantai 13. Aku maju, aku lurus, ada lorongnya panjang, terus aku lurus. Kiri ada kafe, kanan ada resto. Dan aku nggak lihat nama restonya apa. Cuma aku dengan PD-nya nanya ke pegawai, ini atas nama Hiroaki Kato. Bookingnya jam 12.30 kalau nggak salah waktu itu. Jam 12.30. Bookingnya atas nama Hiroaki Kato. Hiroaki Kato, oke. Pegawai cari nama. Hiroaki Kato. Ya, Hiroaki Kato. Kok nggak ada sih 12.30, aku udah booking. Karyawannya bilang, Valentino. Bukan Valentino, Hiroaki Kato. Mereka berusaha tuh cari-cari nama Hiroaki Kato, O-nya yang sama. Jadi mereka bilangnya, Valentino, bukan Valentino. Terus dari belakang Arina bilang, ini bukan Pizza for Peace deh. Ini resto apa gitu, resto Paris apa gitu. Itu lantai 13 kan. Aku salah resto. Nanya ke pegawai. Dengan PD-nya Hiroaki Kato mana gitu, agak sombong gitu. Terus aku malu banget kan, langsung kabur. Minta maaf terus langsung kabur ke atas lantai 14 gitu. Terus kita makan pizza di Pizza for Peace. Enak sih, enak banget. Di situ ada pizza rendang. Ada fotonya nggak ya? Pizza rendang enak banget kalau pakai sambal khusus, sambal spesial dari Pizza for Peace. Ada banyak signature food dan Pizza for Peace. Jadi teman-teman yang mungkin penasaran silahkan mengunjungi aja Mori Tower yang ada di Jalan Sudirman lantai 14. Di situ ada restonya. Italian food, Japanese Italian food. Kalian tahu nggak sih? Italian food dan Japanese itu enak banget. Menurut aku ya. Banyak yang bilang Italian food ala Japanese itu kadang lebih enak daripada yang Italian asli gitu. Banyak yang bilang begitu. Maksudnya mungkin lebih cocok ke lidah orang Asia gitu loh, Italinya. Tapi tetap masakan Itali, pasta, pizza, salad, ada kejunya juga. Ada cheese-nya mereka bikin sendiri di Pizza for Peace. Dan apa yang spesial dari Pizza for Peace adalah bahan-bahannya semua mereka ambil dari Indonesia. Bekerja sama dengan UMKM, bekerja sama dengan petani Indonesia, peternak Indonesia. Jadi hampir semua bahan-bahannya dari Indonesia. Dan kita bisa lihat kira-kira bahan apa itu datang dari mana. Jadi mereka itu pakai kayak tablet. Terus di situ ada data-data makanan, bahan itu kira-kira dari mana, datang dari mana. Itu menarik sekali sih. Jadi mereka itu nawarin ceritanya, bukan hanya makanannya saja, tapi setiap makanan itu ada backstory-nya atau orang-orang yang membuat bahan-bahannya terbaik dari Indonesia. Jadi kita bisa tahu story-nya dan juga bisa menikmati hidangannya. Gitu. Jadi silakan kalau ada yang penasaran silakan ke Pizza for Peace. Yes, dan itu tanggal 27 kan. Tanggal 28 Desember. Saya dan Arina dan juga kakak-kakak Arina menjungguk Inang Tua. Inang Tua adalah kakaknya dari almarhum bapak mertuaku. Di bapak mertuaku meninggal bulan Februari 2024. Ini kakak iparnya bapak mertuaku, Inang Tua. Dan kita menjenguk dia karena tanggal 28 pagi kalau nggak salah dia masuk rumah sakit karena dadanya sakit katanya. Dan di situ katanya ada tumor juga di situ kan. Jadi kita menjenguk. Walaupun Inang Tua bilang dada dia itu sakit banget, tapi masih kita bisa ngobrol, ketawa-ketawa bersama.
Bahkan sampai nyanyi bersama karena inang tua sangat suka nyanyi. Waktu itu dia nyanyi, dia berusaha nyanyi karena suaranya udah serak banget sih waktu itu juga, tapi dia berusaha nyanyi Kimi ga yo, lagu kebangsaan Jepang. Jadi aku nyanyi Kimi ga yo, dia ikut nyanyi juga gitu. Walaupun suaranya sangat kecil, tapi masih bisa nyanyi bersama, ngobrol bersama. Nah, setelah menjenguk inang tua, aku, Arina, dan kakak-kakak Arina, kita dinner dulu, lalu balik ke rumah. Tapi sayang sekali jam 1 pagi inang tua meninggal. Tanggal 29 besoknya ya, kita langsung balik ke daerah sana lagi, rumah duka. Dan kita say bye ke inang tua. Nyanyi juga di situ. Dan rasanya bisa dibilang ajaib sekali. Karena beberapa jam sebelumnya kita masih bisa ngobrol. Dan kita masih bisa nyanyi bersama. Tapi hari berikutnya, beberapa jam kemudian, kita balik ke rumah duka. Dan juga inang tua udah gak bergerak lagi, bernafas lagi. Meninggalkan dunia ini. Jadi di situ aku merasa memang hidup ini nggak bisa ditebak ya, kapan perginya. Karena semua orang kaget inang tua perginya secepat itu. Jadi kita nggak bisa tebak ya apa yang terjadi untuk masa depan. Ya mungkin hanya yang kita bisa lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin untuk nggak menyesal, nggak sampai ada penyesalan di semua tindakan. Kemarin juga kita H-1 inang tua meninggal, kita bisa menjenguk dia. Itu juga masih ada kesempatan untuk menyampaikan rasa terima kasih dan masih bisa menyemangati dia untuk hidup. Jadi ya sedih banget inang tua udah meninggal, tapi setidaknya tidak ada penyesalan. Waktu bapak mertuaku meninggal juga sama. Kita itu hampir 1 bulan full setiap hari ke rumah sakit. Masih di situ dikasih waktu dan kesempatan untuk menyampaikan terima kasih kepada bapak. Jadi nggak ada penyesalan. Emang sedih banget, tapi nggak ada penyesalan waktu itu. Ya, untuk setiap detik, setiap langkah, setiap hari, semoga kita semuanya bisa hidup tanpa penyesalan. Tanggal 30 Desember. Tanggal 30 Desember saya dan Arina berangkat ke Yogyakarta. Karena Mocha manggung di acara tahun baru di Prambanan. Aku cuma ikut aja sih ya. Ini kesempatannya. Tapi ini kesempatan banget karena aku sendiri sudah nggak lama ke Jogja. Sudah lama nggak ke Jogja. Tahun 2006, ini fun fact nih. Mungkin teman-teman yang masih ada yang belum tahu. Hiroaki Kato itu pernah tinggal di Jogja selama 1 tahun. Tahun 2006 sampai tahun 2007. Waktu itu aku masih kuliah di Jepang. Tapi aku sempat exchange di UGM selama 1 tahun. Tahun 2006 adalah tahun yang pas ada gempa besar di Jogja. Nah, aku mengalami gempa besar di Jogja waktu itu tahun 2006. Jadi bisa dibilang kampung halaman keduaku, asik. Selalu setiap kali aku mengunjungi kota Jogja itu selalu ada rasa nostalgia di situ. Karena kota Yogyakarta itu kota pertama yang aku kunjungi dari Indonesia. Bukan di Bali, bukan Jakarta, tapi Jogja adalah kota pertama yang aku visit di Indonesia. Dan juga tinggal lama 1 tahun. Jadi banyak temanku juga, teman lamaku masih tinggal di Jogja juga. Dan malam itu langsung aku ajak 2 sahabat aku dari Jogja. Sahabatku di Jogja. Satunya bernama Uci. Itu istrinya Noe, vokalisnya Leto. Satu lagi bernama Prapti. Aku panggil dia Pepi sih ya. Satu lagi Pepi.
dia juga staff lama dan inti di tim Leto. Kenapa aku nggak ajak teman-teman Leto di situ? Karena teman-teman Leto kebetulan banget nih, mereka main di acara Tahun Baru di Jakarta. Jadi pas kita sampai di Jogja, mereka berangkat ke Jakarta. Jadi nggak sempat ketemu sama Noe dan teman-teman, kawan-kawan Leto. Tapi setidaknya aku bisa ketemu Uci sama Pepi. Dan kita share banyak cerita dan gosipnya juga. Atau apa yang terjadi di lingkungan Leto. Atau apa yang terjadi di lingkungan aku share semuanya. Dan kita ketawa-ketawa, udah berapa jam ya kita ngobrol dan kita makan bareng. Setiap kali aku Jogja pasti ketemu mereka berdua, Uci dan Pepi. Dan mereka itu sangat mengerti dan mereka tahu banget sejak tahun 2006 perjalanan aku sampai sekarang. Dan mereka udah tahu waktu aku mahasiswa aku itu kayak gimana gitu ya. Jadi kita bisa buka semuanya gitu di situ. Teman yang sangat berharga. Tanggal 31 Desember itu hari terakhir untuk 2024 ya. Moka manggung di Prambanan. Acara tahun baru tapi Moka manggungnya jam 4. Jadi sebelum berangkat ke Prambanan, aku ketemu sama seorang kawan lamaku juga, sahabatku juga bernama Boma Ardian. Boma Ardian adalah seorang penyiar di Suaragama FM 101,5 FM Suaragama FM. Sekarang udah pindah profesi dari penyiar ke dia sekarang jadi marketing ya untuk Yamin Panda di Jogja. Ada 13 gerai atau 12 gerai di Jogja yaitu Panda Yamin. Jadi kita ketemu di Yamin Panda. Dulu aku siaran bersama dengan Boma Ardian ini. Waktu aku masih exchange di Jogja. Setiap hari Minggu jam 2 sampai jam 5 kalau nggak salah jam 2 sampai jam 4 ya. 2 jam acara Jepang. Aku bawain acara Jepang di radio bersama Boma. Jadi di acara itu namanya Ichigo. Di Ichigo kita kenalin lagu-lagu Jepang atau culture Jepang. Kadang-kadang aku ngajarin bahasa Jepang juga. Dan banyak pendengar yang penasaran tentang Jepang. Mereka nanya-nanya tentang Jepang, aku terus jawab gitu. Waktu itu bahasa Indonesia aku tuh belum selancar sekarang. Jadi masih patah-patah, masih mungkin agak kaku untuk jawab pertanyaan dari pendengar. Cuma aku cukup menikmati dan juga belajar banyak hal dari program Ichigo itu. Dan aku bisa berteman dengan penyiar-penyiar di Suaragama FM, salah satunya adalah Boma. Dan Boma adalah sahabatku sejak tahun 2006 sampai sekarang. Jadi kita sering tukar pikiran atau misalnya aku rilis album atau single itu selalu Boma bantu untuk promosi terutama di area Jogja. Jadi selalu aku berdoa yang terbaik buat Boma dan semoga untuk kedepannya juga kita tetap silaturahmi, keep in touch dan semoga bisa bekerja sama lagi untuk kedepannya. Ada nggak ya teman-teman yang lagi nonton video ini yang pernah dengar program Ichigo dari Suaragama FM? Kalau ada, komen ya. Teman-teman Jogja. Udah berapa tahun yang lalu? 2006 berarti 18 tahun yang lalu. 19 tahun yang lalu. Gila lama banget. Pantas udah tua. Gitu, tapi kenangan yang sangat indah dari Jogja. Setelah ketemu sama Boma, kita langsung ke Prambanan sama teman-teman Moka dan aku nonton live terakhir Moka tahun 2024. Sayang sekali cuaca kurang mendukung di Jogja waktu itu, alias hujan lumayan deras. Tapi pas Moka main udah gerimis. Jadi tetap aja kita outdoor ya tentu saja eventnya. Jadi aku bisa menikmati live Moka dengan fans-fans Moka. Sekarang fans Moka itu bernama Moka Friends ya. Banyak Moka Friends pakai kaos Moka nonton di situ. Dan ya selalu bagus ya. Aku suka banget teman-teman Moka karena memang aku dari dulu fans Moka sampai sekarang. Padahal sudah menikah ya dengan vokalis, tapi aku tetap aja aku fans sejatinya Moka.
Dan aku menari-nari, teriak-teriak, nyanyi-nyanyi bareng sama Mocha Friends di area penonton. Itu seru banget. Dan setelah Mocha, JKT48 yang manggung, tampil, ya. Itu genrenya loncat banget ya dari Mocha ke JKT48. Tapi ya cukup menikmati. Dan sekarang fans JKT48 itu banyak yang anak-anak juga ya ternyata ya. Jadi di situ ada banyak anaknya juga. Jadi papa mama ikut nonton JKT48 karena anaknya suka JKT48 gitu. Dan di situ aku kenal sama Grace ya. Jadi Grace datang ke Prambanan dan aku ngobrol di backstage karena kita kenal waktu Jakacapa Matsuri 2024. Presscon Jakacapa Matsuri 2024. Di situ aku pertama kali kenal Grace dan kita ngobrol dikit di situ karena kita presscon bareng. Dan ternyata anyway, aku dan Arina itu pernah menjadi vocal coach-nya JKT48 waktu single Flying High. Jadi kita kenal beberapa member inti dari JKT48. Cuma di Prambanan nggak ada mereka, adanya cuma Grace yang kita kenal. Tapi ternyata JKT48 itu manggung juga di Bali ya waktu itu ya. Bali apa Jakarta ya? Pokoknya ya member-member inti itu semuanya ke situ. Jadi sayang sekali kita nggak bisa ketemu sama member-member yang kita kenal. Tapi ya setidaknya bisa say hi ke Grace, itu aja udah syukur. Dan satu lagi, di acara Prambanan itu ada kejadian yang menyenangkan buat aku. Ternyata di situ ada area teater, bukan teater, area bioskop outdoor, area film outdoor. Jadi di situ ada layar dan ada tempat penonton yang bisa duduk, tapi outdoor. Jadi outdoor teater, sinema. Gitu. Nah di situ kebetulan banget nih, film pendek berjudul Harap Tenang Ada Ujian itu ditayang di acara Prambanan itu, yang menang Best Short Film at Film Festival Indonesia 2006. 2006? Yes. Di mana film Yan Hiroaki Kato main juga, guys. Kalian tahu nggak sih? Film yang aku main tuh bukan hanya Ivana atau The Shadow Strays. 2006 sudah ada film yang Hiroaki Kato main. Judulnya Harap Tenang Ada Ujian. Waktu itu aku sekedar mahasiswa, belum ada pengalaman acting sama sekali. Tapi aku diajak sutradara Iva Isfansyah, pendiri Vocaloid Film dan sekarang sudah menikah dengan Kamila Andini. Sudah menjadi orang yang sangat penting, tokoh yang sangat penting di dalam perfilman Indonesia. Nah waktu itu dia ajak aku masih ingat sampai sekarang, Mas Iva dan kawan-kawan itu datang ke UGM dan cari aku Hiroaki Kato. Hiroaki Kato ada nggak sih di sini? Itu mereka masuk ke kelas dan tunjukin ini siapa nih Hiroaki Kato. Tuh aku angkat tangan, aku Hiroaki Kato. Kita makan ngopi yuk. Kita pengen ngobrol dan ajak mau main film gitu. Waktu itu kan aku merasa proyek ini itu nggak sebesar ini hasilnya gitu. Itu kayak sekedar short film dan mungkin teman-temannya mau bikin short film, ya udahlah aku bantu gitu. Karena aku tertarik juga untuk acting. Jadi aku masuk, ternyata short film itu menang Film Festival Indonesia 2006 dan juga menang beberapa awards di luar negeri juga termasuk Korea gitu. Aku nggak bayangin segede itu proyeknya. Dan setelah itu nama Iva Isfansyah juga naik sampai kayak sekarang. Dan kebetulan film itu ditayang di acara Prambanan itu, jadi aku minta ke panitia untuk dikasih waktu untuk aku bisa say hi kepada penonton. Karena kebetulan aku ada di situ juga gitu. Panitia juga nggak bayangin salah satu pemain dari film itu ada di acara itu gitu. Jadi aku say hi kepada penonton dan aku bilang, semua perjalanan aku itu mulai dari sini, gitu. Dari Harap Tenang Ada Ujian, dari film ini sampai Netflix, asik. Perjalanannya memang luar biasa.
nggak bisa bayangin apa yang terjadi dalam hidup ini, ya guys. Nggak ada yang sia-sia nih, ya. Dan kita benar-benar menikmati semuanya. Dan aku udah lama nggak nonton film itu, tapi tetap aja aku bisa menikmati film itu. Itu bagus banget menurut aku, filmnya. Kalian bisa ditonton film short film Harap Tenang Ada Ujian di YouTube. Jadi kalian coba cari aja, search aja dalam judul Harap Tenang Ada Ujian. Di situ ada aku versi 19 tahun yang lalu alias rambutnya masih keribu. Penasaran kan? Habis vlog ini, habis nonton weekly monolog ini, langsung search aja ya Harap Tenang Ada Ujian. Yes, dan kita tahun baru di Jogja, tapi tanggal 1 kita langsung balik ke Jakarta. Tanggal 2, aku ketemu seorang musisi Jepang yang mulai berkarir di Indonesia, namanya Masafumi. Mungkin ada nggak ya teman-teman yang pernah lihat dia di sosial media? Karena dia tuh sering bikin reels tentang Indonesia atau tentang lagu dia sendiri. Jadi dia itu sebenarnya berbasis di Nagoya, Jepang. Dia adalah seorang musisi di Jepang juga, Nagoya Jepang. Tapi waktu pandemi, karena di Jepang juga tidak ada event yang bisa tampil, karena eventnya nggak boleh diadakan selama COVID kan. Jadi dia juga kehilangan tempat yang bisa nyanyi langsung kepada audiens. Jadi dia mulai online, live, pakai platform namanya Tweetcast. Dan hampir setiap hari dia bikin live. Dan lama-lama ada orang Indonesia yang mengunjungi live dia, dan semakin lama semakin banyak yang datang ke live dia. Nah, di situ dia mulai berpikir kapan-kapan setelah COVID itu pengen ke Indonesia untuk berkarir dan berkarya gitu. Nah, akhirnya dia mewujudkan mimpi itu. Dia datang ke Indonesia. Dia udah dapat visa juga, visa kerja juga untuk di sini, dan dia mulai berkarir di sini. Jadi sebenarnya sih dia kan musisi ya. Jadi bisa dibilang saingan aku, tapi aku nggak benci dia ya. Aku nggak bakal nolak dia ya. Tapi ya sama-sama kita di industri musik. Jadi semoga dia sukses juga di Indonesia. Aku berdoa yang terbaik buat dia juga gitu. Bijaksana kan? Dan tanggal 3 dan 4 Januari aku seharian di rumah sambil syuting video yang seperti ini. Tapi waktu itu bikin konten hero monolog. Aku ceritain tentang recap 2024 dan juga target 2025. Dan tanggal 4 aku edit video itu. Jadi teman-teman yang belum sempat nonton video recap 2024 dan target 2025, silakan nonton ya videonya ya. Dan tanggal 5 Januari ketemu teman Jepang aku yang tinggal di Jakarta, namanya Takashi-san. Takashi-san ini sudah 5,5 tahun di Jakarta. Dia expat Jepang yang tinggal di Jakarta, bekerja di Jakarta. Dan setelah 5,5 tahun, akhirnya dia selesai bertugas di sini sebagai expat, dan dia bakal pindah ke Singapura bulan ini. Jadi sebelum beliau, Takashi-san, pindah ke Singapura, aku setting dinner bersama dia dan kita ngobrol di situ. Mungkin karena Takashi-san tuh sering datang ke event aku atau live aku, jadi mungkin beberapa superheroes member fanbase aku itu mungkin beberapa yang kenal sama Takashi-san juga. Jadi kita bertiga, Takashi-san dan Tomoko-san namanya. Jadi kita bertiga makan di Mbak Jingkrak MCS di Setiabudi. Karena aku suka banget resto itu. Jadi kita bertiga makan di situ, ngobrol banyak. Kenangan 5,5 tahun ini, atau kenangan dia nonton live aku atau berkomunikasi dengan fanbase aku Superheroes. Dan sempat dia nggak bisa kemana-mana waktu COVID, dia setiap hari nonton video aku atau live aku untuk sekalian belajar bahasa Indonesia kayak gitu kita share. Emang aku sedih karena Takashi-san udah harus pindah ke Singapura, tapi aku berdoa Takashi-san semoga sukses di sana, lancar semuanya. Dan karena Singapura sama Jakarta kan dekat ya, dan
Takasan tuh benar-benar cinta Indonesia, sayang banget sama Indonesia. Dia suka traveling, dia suka berlari, jadi dia itu ikut banyak lomba atau event running di Indonesia, dan bukan hanya di Jawa saja, dia ke Kalimantan, Sulawesi, Bali, bahkan sampai ke Aceh gitu ya. Dia mengunjungi tempat-tempat seperti itu dengan running gitu ya. Jadi semoga masih ada kesempatan kita ketemu lagi di Indonesia, dan berdoa yang terbaik buat Takashi-san. Thank you, sekian aku recap lebih dari seminggu sih, tapi mulai dari tanggal 26 Desember sampai tanggal 5 Januari. Minggu depan bakal aku bikin lagi videonya, dan banyak kegiatan-kegiatannya ditunggu di tahun 2025. Semoga aku bisa memenuhi target, dan setiap minggu aku bisa bikin video ini untuk share ke kalian. Terima kasih teman-teman sudah nonton, dan jangan lupa subscribe, like, atau share kalau ini menarik, atau jangan lupa komennya juga. Terima kasih banyak, sampai bertemu lagi di konten berikutnya. Jane.